pernahkah kamu sadar bahwa sebagian besar ketakutanmu bukan karena kamu benar-benar kekurangan, tapi karena kamu takut kehilangan apa yang kamu punya? Kamu bekerja keras bukan semata untuk bahagia, tapi untuk memastikan kamu tidak tertinggal. Kamu berdoa bukan hanya untuk rezeki, tapi agar hatimu tenang. Karena di dalam diam kamu takut miskin. Padahal, kelimpahan sejati tidak datang dari banyaknya yang kamu punya, tapi dari hatimu yang tidak lagi takut kehilangan. Miskin dalam pikiran, bukan dalam harta. Manusia modern hari ini seringkali bukan kekurangan uang, tapi kekurangan rasa cukup. Ia hidup dalam rumah yang nyaman, tapi pikirannya gelisah. Ia punya tabungan, tapi hatinya terus dihantui rasa takut akan besok. Inilah kemiskinan yang paling menyiksa, ketika seseorang punya segalanya, tapi merasa tidak cukup. Dalam Stoikisme, ada satu kalimat dari Seneca yang begitu dalam. Orang yang miskin bukanlah orang yang sedikit memiliki, tetapi orang yang tak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Sedangkan dalam Islam Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyak harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. HR Bukhari dan Muslim. Jadi kelimpahan bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa damai kamu dengan yang ada. Ketakutan yang mengikat energi rezeki. Takut miskin itu bukan sekadar perasaan, tapi energi yang menghalangi aliran rezeki itu sendiri. Kamu mungkin berdoa minta kelimpahan, tapi di dalam hatimu kamu masih cemas. Kamu afirmasi tentang rezeki, tapi getaranmu penuh rasa takut. Dan semesta dalam cara yang tak bisa dijelaskan, tidak memberi pada hati yang masih menggenggam ketakutan. Dalam filsafat Stoike, ketakutan terhadap kehilangan adalah bentuk keterikatan. Epictetus pernah berkata, apapun yang kamu lekatkan pada dunia, dunia akan gunakan untuk menyakitimu. Dalam ajaran Islam, rasa takut kekurangan adalah tanda lemahnya tawakal. Allah berfirman, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Surat Az-Zariyat ayat 22. Artinya rezeki bukan berasal dari kekhawatiran, tapi dari keyakinan bahwa Allah sudah menulis segalanya dengan sempurna. Semakin kamu takut kekurangan, semakin kamu merasakannya. Ini paradoks yang aneh tapi nyata. Semakin kamu takut miskin, semakin hidupmu terasa sempit. Semakin kamu takut kehilangan, semakin kamu mudah kehilangan. Mengapa? Karena kamu hidup dari energi kekurangan, bukan energi kelimpahan. Kamu menabung bukan dengan rasa syukur, tapi dengan ketakutan. Kamu bekerja bukan dengan niat ibadah, tapi dengan rasa cemas. Mendaki perlahan-lahan, ketakutan itu menjadi frekuensi yang kamu pancarkan setiap hari. Dalam Stoikisme, hal ini disebut self-inflicted suffering, penderitaan yang kamu ciptakan sendiri lewat pikiranmu. Sementara dalam Islam, itu disebut su'uzan, prasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah sudah berjanji, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jika kamu terus takut Allah tak cukupkan, maka hidupmu akan terus terasa kurang. Tapi jika kamu yakin Allah cukupkan, maka kamu akan hidup dengan kelimpahan meski sederhana. Kelimpahan bukan tentang uang, tapi tentang vibrasi hati. Banyak orang berusaha keras mencari keberlimpahan lewat kerja, tapi lupa membangun keberlimpahan lewat hati. Hati yang penuh syukur akan menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur. Hati yang takut kehilangan akan menarik lebih banyak hal untuk ditakuti. Kelimpahan itu bukan hasil dari kerja keras semata, tapi hasil dari kesadaran yang selaras dengan Tuhan. Dalam filsafat Islami, kelimpahan sejati disebut ghina an-nafs, kekayaan jiwa yang membuat seseorang tenang walau tak berlebih. Sementara dalam Stoikisme disebut ataraksia, ketenangan batin karena tidak terikat pada hal-hal eksternal. Keduanya berbicara tentang satu hal, kebebasan batin dari rasa takut. Karena menjadi magnet kelimpahan. Untuk benar-benar hidup dalam kelimpahan, kamu harus berhenti hidup dalam ketakutan. Caranya bukan dengan berpura-pura kaya, tapi dengan mempercayai bahwa yang kamu punya hari ini cukup untuk langkah berikutnya. Ada 3 prinsip yang bisa kamu pegang. 1. Terima realita dengan jujur. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap jiwa punya waktunya masing-masing. 2. Syukuri setiap hal kecil. Orang yang bersyukur pada yang kecil akan dipercaya untuk hal besar. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. QS Ibrahim 7. Berserah bukan menyerah. Tawakal adalah seni tertinggi dalam Islam. Menyerahkan hasil tapi tidak berhenti berusaha. Ketika kamu menjalani hidup dengan prinsip ini, kamu bukan lagi pengemis rezeki, tapi magnet kelimpahan. Semakin kamu lepaskan, semakin kamu dapatkan. Inilah hukum paradoks kehidupan.
Kamu hanya bisa menerima lebih banyak ketika kamu berhenti menggenggam terlalu keras. Dalam stoikisme disebut the paradox of control. Ketika kamu berhenti ingin mengontrol hasil, justru hasil datang. Dalam Islam ini disebut ikhlas. Ikhlas bukan berarti pasrah tapi bebas dari obsesi atas hasil. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Surat At-Talaq ayat 3. Jadi kelimpahan sejati datang bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu berhenti menolak kehendaknya. Kamu tenang bukan karena segalanya pasti, tapi karena kamu yakin Allah tidak pernah salah menulis takdir. Pelajaran dari alam semesta. Perhatikan alam. Pohon tidak pernah takut kehabisan hujan. Burung tidak menimbun makanan untuk seumur hidup. Laut tidak khawatir kehabisan ombak. Mereka hidup dalam trust pada kepercayaan alami kepada sistem Tuhan. Mereka tidak takut kekurangan, dan itulah mengapa mereka selalu mendapatkan yang mereka butuhkan. Sementara manusia, dengan segala logika dan perhitungannya, justru kehilangan ketenangan karena tidak percaya pada skenario Tuhan. Padahal alam ini tidak pernah menipu. Siapa yang percaya diberi kelimpahan, siapa yang ragu, hidup dalam kekeringan batin. Filsafat hidup kelimpahan dimulai dari cara pandang. Hidup ini seperti cermin. Kalau kamu melihatnya dengan rasa takut, kamu hanya melihat kekurangan. Tapi kalau kamu melihatnya dengan rasa syukur, kamu melihat kelimpahan di balik segala keterbatasan. Stoikisme mengajarkan untuk mengubah cara berpikir, bukan realita. Islam mengajarkan untuk mengubah hati, bukan takdir. Keduanya bersatu dalam satu makna. Hidupmu akan berubah ketika caramu memandang hidup berubah. Transformasi dari rasa takut menjadi rasa cukup. Setiap orang punya ketakutan terhadap masa depan, tapi hanya sedikit yang belajar menenangkannya dengan iman. Mulailah dari hal kecil. Berhenti mengeluh, mulai bersyukur. Berhenti iri, mulai berdoa. Berhenti takut, mulai percaya. Sebab kelimpahan tidak bisa tumbuh di hati yang penuh keluhan. Ia hanya muncul di hati yang penuh penerimaan. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika hati tenang, pintu-pintu rezeki terbuka, bukan karena keajaiban, tapi karena kamu akhirnya selaras dengan Sang Pemberi. Jadi mungkin yang kamu cari selama ini bukan uang, bukan kekayaan, tapi rasa aman di dalam hatimu. Dan rasa aman itu hanya bisa kamu temukan saat kamu tidak lagi takut kekurangan. Karena kelimpahan tidak datang kepada orang yang cemas, tapi kepada orang yang percaya bahwa setiap kekurangan pun punya maknanya sendiri. Dengarkan ini bukan untuk motivasi, tapi untuk menyadari bahwa hidupmu sudah cukup. Dan dari rasa cukup itulah, kelimpahan akan datang. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar. Aku memilih percaya, bukan takut lagi. Dan jangan lupa subscribe channel Nafas Baru, karena di sini kita belajar bersama bagaimana menemukan kedamaian di tengah dunia yang bising.